Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Semoga aktivitas Anda berjalan sukses. Ya, kali ini saya dapat orderan mesin ya dengan Panasonic tentunya TNP 4NA001. Ya, mesin ini sepertinya punya Panasonic 20 TC2088 ya, MNB. Ya, dan untuk ini hanyalah tabung, mesin aslinya ada di situ ya, belum sempat kita cek. Ya, kalau yang ini untuk garapannya bedanya di sini ada pori-pori ya, ada rangkaian untuk rangkaian bagian mainboard kiri bawahnya ya. Oke, kita coba kata teman ini bahwasanya TV ini tidak hidup ya, B plusnya sangat kecil. Ya, sekitar 20-an begitu ya. Kita coba uji. Ya, kita coba uji B plusnya apakah benar demikian. Ya, kita pasang B plus di dioda 831 dan kita coba on kan. Ya, ternyata betul ya, hanya 29 kemudian turun. Ya, dan apakah itu bisa bernyala indikator atau bagaimana, kita coba on kan ulang ya, dan ternyata tidak bernyala ya. Oke, untuk tegangan yang naik kemudian turun itu biasanya terjadi pada umpan balik di fotokopler ya, atau oktokopler ya. Kita coba ukur di oktokopler pada pin 2 nya ya, apakah ada tegangan atau kecil bagaimana. Ya, tegangannya kecil ya. Oke, kita coba lacak-lacak dulu ya, bahwasanya pada mesin Panasonic ini ada beberapa sumber tegangan. Yang pertama D831 sebagai B plus ya, kemudian ada juga D di sini ya, D855 untuk VCC vertikal ya, dan juga VCC dari 7805 di IC 1202 ya. Kemudian yang ketiga yaitu D856 ya. D856 ini untuk VCC 7808 dan 7805 untuk kroma tentunya ya. Dan satu lagi yang terakhir yaitu D837. 837 ini untuk VCC IC suara ya. Kita coba ukur-ukur dulu apakah mereka hadir semua. Ya, saya coba kembali perbesar. Oh, tak nampak di sini untuk avometer. Oke, kita coba geser avometer kita ke sini. Apakah bisa nampak? Ya, bisa ya. Kita coba zoomkan 1,5 saja. Oke. Oh, silo ya, avometernya silo. Boleh begitu. Oh, silo banget. Oke, saya coba pause dulu ya, mencari posisi avometer. Ya, posisi avometer kita sudah pas dapat ya, bisa nampak di situ ya. Oke, kita kembali on kan, dan kita on kan. Ya, kita ukur B plus, hadir kemudian turun. Ya, kita masuk dulu di bawah sini. Untuk isi suara hadir juga turun ya. Oke, dan untuk di sini kayaknya sangat tidak ada ya. Kalau kita lihat sisa untuk D856 ada sisa. Kita coba on kan ulang ya. Kita coba on kan ulang ya. Mungkin avometer saya simpan di sini ya. Ya, kita coba on kan. Kita masuk dulu di D855 ya. Untuk PCC vertikal saya coba on kan, apakah ada. Ya, ternyata tak ada. Ya, kemudian kita masuk di D856 untuk VCC chroma 5 volt dan 8 volt, apakah ada. Ya, ada ya, kemudian turun. Ya, untuk di IC suara apakah ada. D837 ya, ada juga ya, kemudian surut. Oke, kita coba cek dulu di D855 apa yang terjadi di situ. Ya, kita ukur di resistor R850 untuk R-fuse ya, D855. Kita coba ukur pakai skala dioda saja ya, dan ternyata putus ya.
tidak menunjukkan 00. Ya, kita coba ukur diodanya D855, apakah short. Ternyata tidak. Ya, kita ukur di elko, kabel tester merah di pos negatif ya, kemudian tester hitam di positif ya, dan ternyata tidak short ya. Ya, kita coba mengganti R850. Ya, R850 nilainya 0,68 ya, 0,68. Kita coba ukur putus atau tidak ya, dan ternyata benar putus ya. Kita coba menggantinya ya. Setelah mengganti R 0,68, kita coba kembali mengukur B plus apakah sudah bisa normal ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oh, hanya 50 volt ya, hanya 49. Kita coba ukur di D855 di elko nya apakah sudah hadir. Berapa volt yang hadir ya? 13 volt ya. Cukup kecil ya, karena di B plus juga kecil, maka dia juga kecil ya. Boleh dikata jika di situ sudah 26 volt, maka B plus juga bisa menjadi 90 ya, karena tadi hampir 50 ya, atau 24 volt ya. Oke, kita ukur di tempat lain, pastinya juga kecil ya, di D855 untuk 5 volt dan 8 voltnya ya, 4,75 ya. Berarti semuanya terbagi dua ya, masing-masing memiliki kekurangan 50%. Oke, kita coba ukur-ukur saja dulu output dari 7805 dan 7808. Di sini kita coba IC 1202 ya. 1202 ini terhubung juga VCC-nya atau pin satunya terhubung dengan D855 ya. Di sini ya terhubung juga dengan IC vertikal. Kita coba ukur inputnya ada berapa volt ya, 13 volt, dan outputnya 5,1 ya, bisa ya, normal. Kemudian di sini 4,7, outputnya ya 3,3, 4,6, outputnya 2, ya. Berarti yang rendah hanya di D856 kita coba melakukan pergantian elko C832 ya, yang paling sering rusak, kemudian C857 ya, 2 buah elko di sini ya, di C832 dan C857 paling sering mengalami penurunan kapasitasnya, sehingga TV Panasonic setelah merah hijau kemudian kembali merah ya. Kita coba menggantinya ya. Setelah melakukan pergantian elko C832 dan C857 470 mikro masing-masingnya, 16 volt. Yang saya ukur tadi mengalami penurunan hanya sedikit ya, tidak terlalu signifikan ya. Kita coba kembali on kan. B plusnya saat ini sudah berapa ya? Masih 50 volt. Oke. Dan ya, jika kita mengingat tadi ya, bahwasanya R850 mengalami putus ya, entah penyebabnya apa ya, apakah dari vertikal ya. Tapi kalau kita lihat vertikal di sini memang retak solderannya, tapi kita abaikan dulu ya. Kita harus menyempurnakan dulu B plus ya, apakah dari vertikal short ya, namun kayaknya tidak. Kita coba lepas dulu ya, lepas dulu untuk IC C1202. Outputnya 5 volt sudah hadir. Kita coba lepas dulu pin satunya, jangan sampai dia sudah memakan arus ya, sehingga bisa mendropkan tegangan. Kita coba lepas ya. Kita sudah melepas ya pin 1 dari C1202. Kembali kita coba ukur, masih tetap ya tegangan di sini untuk pin 1 IC 1202 ya, normal ya, 13 ya. Sedikit mencurigakan apakah fotokopler bermasalah atau ada komponen sekitar sekunder, primer ya, primer maksud saya, bermasalah, atau output yang lain. Kita coba sistem menjumper ya di RR ini, R856 dan R850 ya. Kita coba jumper resistornya.
agar kiranya jika memang resistor menghambat arus AC-nya bisa normal. Kita coba lakukan penjamperan. Ya, penjamperan pertama kita pasang di R850 untuk VCC vertikal sekaligus umpan balik ke otokopler ya. Kita coba jumper, dan ini banyak dia supply, satu vertikal ya, satunya ke octokopler ya, kemudian satunya lagi ke IC 78 M05. Kita coba on kan, masih tetap. Nah, sekarang kita coba jumper R856 ya. Kita masuk penjamperan di R856, yang manakah yang bermasalah ya. Jika ini kita tidak dapat, coba kita lepas juga IC suara. Kita coba lepas PCC IC suara. Jika mungkin bermasalah di situ, maka akan normal ya. Ya, sudah mulai naik 53 ya. Sudah lumayan 53, dan di PCC D855 masih tetap 13. Oke, masih belum bisa hidup. Ya, kita coba lepas IC vertikal ya, VCC ke IC vertikal. Ya, kita sudah melepas VCC IC vertikal di sini ya. Dari C861 ada jumper menuju IC vertikal. Kita sekarang hidupkan, tes lagi. 48 ya, masih kecil, tetap sama ya. Sekarang saatnya kita lepas VCC IC suara ya. Di sini VCC IC suara kita sudah lepas. Kita coba on kan, tetap 48 volt ya. Sepertinya kerusakan ada dalam rangkaian primer. Ya, setelah melakukan pemeriksaan di rangkaian regulator primer, tidak ditemukan satu komponen pun. Ya, kemudian dengan terus berikhtiar ya, ternyata pada outputnya saya temukan di sini di 3,3 voltnya ya. Di sini ada IC dengan kode baut IC 1201 1R33 ya, artinya 3,3 volt ya. Saya mengukur tadi pada pin 6 masuk ya 5 volt ya, namun pada pin 4 nya ya C1204 ya, pin 5 nya ya, di situ harusnya 3,3 volt keluar ya, melalui jumper JA18 masuk ke dioda D1204. D1204 setelah saya ukur ternyata bagus ya. Kemudian mungkin akan masuk lagi kemana ini ya, ke terus ya. Kita coba melakukan pemutusannya, apakah ke bawahnya atau memang IC yang bermasalah ya. Oke, saya coba mencabut dulu IC-nya saja ya. Apabila saya ukur masih short ya, maka ada komponen beban IC yang short ya. Di sini saya coba buktikan dulu. Di sini adalah echo. Kita coba ukur apakah short. Ya, di situ terlihatnya short ya, bolak-balik short. Kita coba cabut IC-nya dulu ya. Ya, setelah melepas IC ternyata saya melakukan pengukuran. Ya, di sini masih terlihat short ya, masih terlihat short. Oke, kita akan lacak output dari IC 3,3 ini masuk ke mana saja ya. Oke, kita langsung akan menemukan pelaku kejahatannya. Ya, setelah melakukan pelacakan yang berulang lagi ya, ternyata JA18 ya, selain menuju ke bawah juga dia menuju ke Mikom ya. Dan setelah saya lepas jalur ke Mikom, di sini jumper ya, di jumper berapa ini, jumper yang ini ya, yang terlepas. Setelah melepasnya dan sudah tidak short ya. Oke, di sini terlihat sudah tidak short.
kita ukur sudah tidak ada shortnya. Oke, jadi Micomnya game over. Kita akan mencari untuk penggantinya. Ya pantas saja ya. Jadi posisi TV saat ini boleh dikata posisinya standby ya, meskipun warna dari lampu tidak merah ya, namun tegangan berada pada posisi standby. Ya, jika kita melepas Protect B+, yaitu bisa melepas salah satu komponen di sini. Ya, saya coba tadi melepas D862. Ya, ternyata B+ bisa keluar 90 volt, namun TV tidak dapat hidup ya. Itu dikarenakan karena IC VCC untuk Micom 3,3 voltnya bermasalah. Oke, kita langsung melakukan pergantian Micomnya TDA 9381. Sudah mengganti TDA 9381 Micomnya, dan kita coba ukur output dari 3,3 volt ini ya, IC 3,3 volt. Ya, kita pasang kabel positif di negatif dan kita coba ukur. Ya, dan ternyata sudah tidak short. Ya, namun kita coba pastikan dulu ya apakah bisa mengeluarkan tegangan 3,3 atau sudah tidak bisa. Maka jika belum bisa, kita harus mengganti IC tersebut ya dengan tipe yang sama atau mungkin ekuivalennya ya. Oke, kita coba on kan. Kita ukur untuk VCC nya di pin 6 ya, di pin 6 ada 5 volt. Kemudian outputnya ya ternyata sudah tidak mengeluarkan tegangannya 3,3. Jadi kita coba menggantinya. Ya, IC 1R33 sebagai 3,3 volt kita sudah ganti di sini, dan kita coba ukur apakah sudah bisa mengeluarkan 3,3 volt. Oke, sudah keluar ya. Dan apakah sudah bisa membuat VCC keluar? Ya, keluar ya 90 volt B+ nya. Namun kita lihat ya terjadi Protect ya, sudah berfungsi. Ya, sudah ada reaksi ya. Tadinya hanya hijau terus ya, namun sekarang sudah ada. Ya, berarti ada lagi persoalan lain ya. Betul-betul TV ini full ya, full complicated ya. Oke, saya coba mengukur dulu untuk keluaran dari 180. Ya, 180 ternyata tidak keluar. Ya, mungkin saya butuh bantuan tangannya untuk menyouting ya. Oke, kita coba lakukan pengukuran ulang ya. Di B+, ya sekarang sudah kamera sudah di handle. Ya, kita coba lihat B+ nya 90 keluar. Ya, kemudian apakah di 180 juga keluar? Ya, sangat kecil ya, berarti playback belum menyemprot. Kita coba ukur B+ di sini. Keluar. Ya, namun belum terjadi semprotannya. Untuk vertikal, kita coba lihat vertikal apakah keluar. Keluar namun drop ya. Oke, sepertinya IC vertikal mungkin bermasalah ya, karena sempat putus R850 sebagai VCC IC vertikal ya. Kita coba lepas dulu IC vertikal, apakah dia yang menyebabkan terjadinya Protect. Ya, IC vertikal saya sudah lepas. Saya coba kembali mengonkan. Keluar. Ya, namun di mana nih? Di 180 belum hadir ya. Dalam artian playback belum menyemprot. Ya, di drivernya sini sudah ada. Ya, inilah dia penyebabnya lagi ya. Putusnya trafo ya, driver horizontal. Oke, kita coba mengganti atau menyambungnya. Saat ini akan membuka trafonya ya, dan kayaknya mengalami, kalau bukan putus, patah ya. Kita coba lihat saja. Full complicated ya. Ya, kita lihat, wow, patah ya. Ternyata trafonya patah. Ya, trafo oscillator horizontalnya
mengalami patah ya. Ya patah mungkin bolak-balik mesin mungkin ya, sehingga menyebabkan trafo patah. Oke, kita lihat sendiri patah ya, dan sepertinya apakah masih bisa dapat kita sambung ya. Kita pause dulu kameranya ya. Trafo osilator horizontal kita ganti saja dengan baran cabutannya, kebetulan ada bangkai, dan kita coba on kan ya. Semoga kiranya sudah berhasil. Oke, terdengar bunyi semprotan dan kita coba lihat hasilnya ya. Gambar sudah muncul. Oke, dan kita nyatakan ya, TV ini berhasil. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.